Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Insight Box, channel tempat kita berbagi inspirasi dan insight mengenai bisnis, personal development, innovation, atau hal-hal lain yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk membahas mengenai bidang marketing ya, terutama tentang topik marketing intelijen. Apa sih marketing intelijen itu? Kenapa diperlukan dalam bisnis? Dan bagaimana cara kita melakukannya gitu kan? Apa saja yang perlu kita perhatikan untuk melakukan marketing intelijen? Dan apa yang diharapkan dari eh, proses marketing intelijen ini? Oke, langsung saja kita masuk ke slide-nya. Nah, kita mungkin sering mendengar istilah ini ya, marketing intelijen. Kelihatannya sih keren ya, ada intelijennya gitu. Apakah ada kaitannya dengan AI dan lain-lain? Sekarang ada artificial intelligence, mungkin nantinya ke sana gitu. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah tentang scope atau misalkan proses pekerjaan yang namanya marketing intelijen. Apa apa sih itu marketing intelijen dan bagaimana scope dari marketing intelijen ini? Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang marketing intelijen, kalau kita yang tangkap dari kata intelijennya itu sendiri berarti kan kalau kita sering dengar ini ya istilah intelijen itu berarti fungsinya adalah mengumpulkan informasi gitu ya. Mengumpulkan informasi, informasinya apa saja yang tentu saja terkait dengan marketing kalau di sini. Nah, kemudian informasi itu nanti diproses, dianalisa, diolah, dan akhirnya menghasilkan suatu output yang bisa jadi digunakan untuk strategi atau misalkan eh, men- eh, pengambilan keputusan yang strategis gitu. Nah, kalau kita bicara marketing intelijen, maka skupnya itu apa saja sih sebenarnya yang perlu untuk diperhatikan? Nah, yang pasti marketing intelijen itu terkait dengan proses marketing. Maka yang dikumpulkan adalah market data. Market data itu meliputi apa saja? Nah, yang pertama bisa jadi dari eh, performance produk. Karena kan kita marketing berarti kita menjual atau misalkan eh, mendeliver produk ataupun jasa ya mungkin ke customer itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah performance dari produk itu. Bagaimana performan produk di lapangan setelah kita deliver ke customer atau pelanggan kita. Kemudian marketing intelijen juga mengumpulkan data-data seperti customer preference. Apa sih yang menjadi preferensi customer sekarang ini? Apakah sama dengan preferensi customer sebelumnya? Apakah terjadi pergeseran preferensi customer sekarang ini gitu? Ini banyak kaitannya dengan misalkan teknologi yang berkembang atau misalkan eh, iklim politik bisa juga dan lain-lain, mungkin perkembangan ekonomi dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah market trend. Jadi tren market dari produk kita atau misalkan industri yang kita geluti itu seperti apa gitu sekarang? Apakah masih sesuai dengan tren market yang sebelumnya ketika kita mengembangkan produk atau ketika kita memulai bisnis ataukah sudah ada pergeseran gitu. Nah, yang berikutnya terkait dengan kompetitor. Nah, bagaimana sih kompetitor di sekitar bisnis kita, di sekitar industri kita? Bagaimana behavior dari kompetitor sekarang? Kemudian kita lihat dari kompetitor itu bagaimana cara mereka memasuki ke pasar yang sudah ada gitu. Apakah mereka memiliki, terutama untuk kompetitor-kompetitor yang bergerak di industri yang sama dan bahkan mungkin memiliki produk atau solusi yang sama dengan apa yang kita tawarkan. Nah, yang terakhir juga melihat ke potensial teknologi yang mungkin kita bisa terapkan atau kita jual untuk menjawab persoalan-persoalan customer. Jadi, tidak hanya melulu terkait dengan bagaimana strategi marketing, tapi juga yang dilihat adalah kemungkinan-kemungkinan atau potensi pasar baru atau potensi eh, produk yang bisa kita kembangkan dari perkembangan teknologi yang ada gitu. Jadi ini kira-kira
ada 1, 2, 3, 4, 5 hal yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan proses marketing intelijen. Mungkin di tempat yang lainnya ada tambahan atau detail-detail yang lebih banyak lagi ya. Cuma ini kira-kira 5 core yang perlu kita pahami. Kemudian, kalau kita bicara marketing intelijen, biasanya kita mengenal yang namanya triangle framework dari marketing intelijen. Nah, di sini kalau kita tadi ada dua ya, ada 5. Dari 5 itu kita bisa kelompokkan lagi menjadi dua. Jadi marketing intelijen itu mengenai dua hal. Pertama, mengenai market insight, dan yang kedua adalah competitive insight. Competitive insight itu terkait dengan kompetitor, dan kompetitor itu pasti terkait dengan produk. Sedangkan market insight itu biasanya lebih terkait dengan customer dan market understanding gitu. Jadi kalau kita misalkan lihat dari sisi marketnya, misalkan market insight, maka yang perlu kita perhatikan adalah customer insight. Apa saja customer insight itu bisa meliputi brand preference, loyalty rates, purchase dynamic, brand awareness, brand consideration, dan mungkin kayak product concern juga dari customer. Jadi ini terkait dengan preferensi customer atau misalkan pandangan customer terhadap produk yang kita deliver atau solusi yang kita jual gitu kan. Bagaimana sih pandangan customer terhadap eh, produk-produk kita atau brand kita atau mungkin bahkan produk yang pernah mereka gunakan dari brand kita gitu. Yang kedua mengenai market understanding. Nah, market understanding itu yang diperhatikan apa? Pertama, market size-nya. Misalkan kita punya teknologi atau misalkan kita punya eh, solusi di suatu bidang atau misalnya industri kita. Dari produk kita yang kita jual, kira-kira bagaimana sih market size-nya sekarang gitu. Kalau misalkan kita jualan eh, kacamata baca misalkan, siapa sih yang pakai kacamata baca misalkan? Oh, mungkin orang-orang tua. Nah, ada berapa banyak sih orang tua di Indonesia misalkan kalau kita scoop atau misalkan marketnya itu pasar Indonesia atau misalkan ada berapa orang tua yang ada di dunia gitu. Itu mengenai market size. Kemudian ada market forecast. Market forecast itu tadi terkait juga dengan eh, customer preference yang sekarang bisa jadi berubah atau misalkan market trendnya seperti apa. Jadi kita bisa melihat kira-kira ke depannya itu seperti apa. Kalau kita misalkan menjual teknologi AI sekarang, aplikasi AI misalkan, kita lihat, oh ternyata tren AI sekarang itu lagi bagus-bagusnya, kemungkinan akan booming dalam 5, 10, atau misalkan beberapa tahun kemudian, maka kita bisa memforecast kira-kira marketnya seperti apa. Nah, itu juga termasuk teknologi trennya. Kita lihat apa aja sih perkembangan teknologi. Kalau sekarang misalkan kita ada Bitcoin, AI, atau misalkan apa namanya blockchain ya sorry, ada AI, misalkan ada robotik dan lain-lain, itu adalah teknologi tren yang mungkin nanti kita bisa masuk ke dalamnya dan membuat produk yang terkait dengan tren teknologi yang bersangkutan. Itu yang tadi kita sebut dengan potensial teknologi ya, yang bisa kita masuki untuk pengembangan produk kita. Nah, kemudian market understanding juga terkait dengan segmentation. Segmen mana sih yang kita mau sasar gitu, jarang ada produk yang bisa menyasar semua segmen. Jadi kita harus melihat kira-kira segmentasinya seperti apa sekarang ini. Produk kita segmennya ada di mana. Itu market understanding, market insight, sorry. Kemudian kalau kita lihat ke competitive insight, maka ada dua hal. Kompetitif itu terkait dengan kompetitor dan kompetitor itu terkait dengan produk. Maka di sini harus ada produk intelijen. Produk intelijen itu apa saja yang harus kita lihat? Pricing. Pricing kita di pasar seperti apa? Kemudian product introduction. Bagaimana cara mengintroduksi atau mengenalkan produk kita di pasar? Kemudian produk promotion. Jadi promotionnya seperti apa? Ini kalau misalkan kita lihat di marketing 1.0 itu ada tiga P ya. Nah, ini ada pricing, ada produk, ada promotion. Jadi itu tiga-tiga harus diperhatikan. Kemudian spesifikasi comparison. Nah, kita bandingkan misalkan produk kita dengan produk-produk lain yang sejenis yang ada di pasar. Di mana sih competitive advantage dari produk kita?
Kalau nggak punya competitive advantage, kata Drucker itu ya udah kita nggak usah jualan atau misalnya kita nggak usah bersaing di pasar yang sudah ada gitu kan. Nah, kita lihat juga cost structure-nya gimana dari produk kita. Apakah produk kita ini bisa lebih murah lagi dengan menurunkan biaya pembuatannya dan lain-lain. Pricing-nya kita bisa turunkan lagi sehingga bisa lebih murah dari eh, kompetitor, atau misalkan promosinya kita bisa tingkatkan lagi sehingga awareness terhadap produk kita lebih tinggi dibandingkan produknya kompetitor gitu. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian dari sisi computer intelligence, kita bisa melihat juga bagaimana sih investasi yang berkembang sekarang itu, terutama di teknologi atau misalnya di industri yang kita geluti. Kemudian bagaimana corporate strateginya, kemudian ada akuisisi, dan lain-lain. Itu yang terkait dengan perusahaan-perusahaan pesaing kita. Bahkan kita bisa melihat juga dari perusahaan pesaing itu eh, bagaimana sih cara mereka masuk ke pasar. Misalkan kita jualan produk, produknya sama dengan pesaing, kok pesaing bisa lebih laku gitu. Kita bisa analisis bagaimana sih cara mereka masuk ke pasar, bagaimana cara bisnis model mereka, bagaimana cara dia reach customer, dan lain-lain. Itu bisa dijadikan sebagai insight ke depannya untuk kita memasarkan produk kita itu. Atau bisa juga kita melakukan analisa terhadap produk-produk yang sejenis yang memiliki solusi yang sama dengan solusi yang kita tawarkan. Kita lihat produk yang sejenis dari kompetitor, kita lihat misalkan keunggulannya apa, kelemahannya apa, bisakah kita lebih unggul dari mereka atau bisakah kita minimal menutup kelemahan yang ada gitu. Nah, kita tutup kelemahan yang ada, kita deliver solusi yang baru dengan menutup kelemahan-kelemahan yang ada di kompetitor gitu. Nah, itu bisa menjadi satu insight atau misalkan suatu cara agar produk kita lebih unggul dari kompetitor. Seperti pernah saya jelaskan juga di video-video sebelumnya bahwa kemunculan beberapa perusahaan besar seperti Google, Facebook, atau Spotify dan lain-lain di pasar itu mereka bukan yang pertama. Sebelum Facebook ada Yahoo, sebelum Facebook ada Friendster, sebelum Friendster ada Netscape misalkan, atau misalkan sebelum Google ada Yahoo dan lain-lain itu search engine yang lain. Nah, mereka bisa survive sampai sekarang karena mereka melihat kelemahan-kelemahan dari produk sejenis sebelumnya. Wah, oke deh. Mereka isi kelemahan-kelemahan itu, kemudian mereka tingkatkan value proposition dari produk yang dikembangkan, sehingga mereka bisa menguasai pasar sekarang ini. Itu belajar juga dari kompetitor. Jadi produk itu perlu melihat produk-produk sejenis di kompetitor untuk mempelajari apa kelebihan mereka, apa kekurangan mereka, dan kita bisa isi kekurangan itu sehingga itu menjadi competitive advantage dalam produk kita. Nah, selanjutnya apa aja sih yang dibutuhin dalam marketing intelligence, skillnya ya. Nah, minimal itu ada 3 skill yang perlu dimiliki. Yang pertama adalah marketing domain knowledge. Jadi, ya knowledge tentang marketing tentu saja ya, karena ini terkait dengan marketing. Kemudian, terkait dengan technical data skill dan analytical skill yang pastinya. Jadi, bagaimana mereka bisa mengumpulkan data, kemudian memproses data, kemudian menganalisanya sesuai dengan knowledge tentang marketing itu. Jadi ini diarahkan untuk marketing. Nah, disinilah nanti yang biasanya tidak hanya dilakukan oleh satu orang atau misalkan oleh satu departemen. Biasanya ini dilakukan oleh beberapa departemen atau beberapa orang yang melakukan kolaborasi. Nah, jadi mungkin ada data science-nya, mungkin ada data engineer-nya, bisa jadi juga ada marketing and sales dan lain-lain, ada tim produk dan lain-lain. Nah, dari sini objektifnya apa sih yang mau kita dapatkan? Yang pertama itu biasanya itu adalah tentang produk. Bagaimana produk itu di pasaran, kemudian bagaimana posisi pricing-nya, kemudian bagaimana distribusinya, kemudian bagaimana promotionnya. Jadi kalau tadi itu eh,
Tapi empat ini yang biasanya dianalisa itu. Kemudian mengidentifikasi dari emerging market opportunity-nya. Jadi bagaimana ada peluang-peluang di market yang baru gitu kan untuk mendevelop suatu solusi yang baru atau menjual produk yang baru atau mungkin mengimprove dari produk yang ada untuk menghadapi opportunity di market yang sedang tren gitu. Kemudian ya tadi itu kita harus mencari kelemahan dan kelebihan dari company kita, produk kita mungkin dan company kompetitor juga mungkin. Nah, juga yang pasti ini harus dilakukan secara terus-menerus adalah perubahan environment yang terjadi, terutama di industri yang kita geluti. Bagaimana sih pergeseran teknologinya, pergeseran preference-nya misalkan, bahkan mungkin pergeseran peraturan atau misalkan eh, ya pergeseran regulasi gitu. Bisa jadi seperti itu juga harus kita perhatikan gitu. Oke, nah jadi gimana sih step-stepnya biasanya kalau untuk marketing intelligence? Yang pasti yang pertama kita harus melakukan koleksi data ya, atau data collection. Nah ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara, survei dan lain-lain. Kemudian dari data itu kita analisis. Biasanya ini melibatkan juga data analis atau yang lainnya. Dan yang paling penting adalah report. Jadi hasil dari analisis ini harus ada reportnya yang bisa disampaikan ke tim produk atau misalkan ke tim marketing atau misalkan ke tim strategi perusahaan untuk menentukan strategi pemasaran yang akan dilakukan ke depannya. Nah, perencanaannya contohnya ya ini bagaimana misalkan cara kita menentukan tempat dan lokasi untuk mendapatkan data. Kemudian poin-poin apa yang perlu kita kumpulkan gitu dari data-data itu dengan mengacu pada tadi itu yang triangle framework yang apa saja sih yang perlu kita perhatikan ya dan scope dari marketing intelligence. Nah, kemudian pengumpulan datanya bisa dilakukan langsung ke supplier, distributor, konsumen, atau mungkin kita bisa melakukan analisa langsung dari surat kabar, atau misalkan dari internet, atau misalkan dari berbagai media lainnya. Bisa juga melakukan interview, telepon, questionnaire, dan mungkin sampling ya, bisa kita lakukan juga. Nah, analisisnya gimana contohnya? Misalkan analisisnya ya kita menganalisa tanggapan konsumen atau masyarakat terhadap barang dan jasa kita yang sudah dipasarkan, yang sudah mereka gunakan, atau mungkin yang belum mereka gunakan. Kenapa mereka tidak menggunakan jasa kita? Kenapa mereka tidak menggunakan produk kita? Terus untuk apa yang mereka gunakan sekarang? Nah, misalkan untuk menjawab problem yang dialami oleh customer. Nah, kalau misalkan nanti ada, oh saya menggunakan produk dari perusahaan A untuk menjawab problem yang saya kenal. Nah, terus kenapa tidak menggunakan solusi yang kita tawarkan? Nanti kita dapat insight itu dari customer. Nah, kemudian kita juga bisa menganalisa pertumbuhan dari market share. Nah, ya gimana kita untuk menyeimbangkan antara cost dan price sehingga kita bisa bersaing di market. Kemudian kita juga bisa melihat ke situasi pasar secara dan kondisinya sekarang ini seperti apa, preferensinya atau trennya. Kemudian kita juga bisa menganalisa tingkat kepuasan customer atau pelanggan terhadap barang dan jasa yang kita tawarkan. Nah, ini juga yang tadi penting juga adalah terkait dengan pesaing-pesaing kita. Kita lihat kelebihan kekurangan mereka, kita tutup kekurangannya untuk di produk-produk yang kita kembangkan berikutnya. Nah, ini yang paling penting adalah membagikan hasil dari marketing intelligence ini ke pihak-pihak terkait, biar semuanya align dengan hasil dari eh, analisis dari marketing intelligence ini. Nah, contoh resultnya seperti apa sih misalkan? Nah, dari hasil marketing intelligence misalkan kita bisa menentukan strategi untuk mencurahkan kira-kira sumber daya kita itu harus dicurahkan kemana nih, misalkan. Dan kita juga bisa menentukan target pasar mana yang harus coba disisupi oleh bisnis di uh, di kesempatan selanjutnya, misalkan. Kita juga bisa melihat tentang pola preferensi pembelian pelanggan terbaik kita sekarang bagaimana gitu. Atau apakah ada perubahan preferensi. Nah, maka jika ada perubahan preferensi, apa yang harus kita lakukan? Nah, kemudian kita juga bisa melihat produk-produk atau layanan kita yang ditawarkan, mana yang bisa dipasarkan silang dengan pelanggan yang sudah ada gitu. Nah, kita juga bisa mendapatkan segmen demografis yang paling sesuai dengan produk kita atau dengan produk baru yang akan kita launch.
Bahkan kita nanti bisa mendapatkan juga insight mengenai bisnis model yang sesuai dengan produk kita dengan melihat ke existing competitor yang kita bilang tadi. Nah, kita bisa belajar itu semua dari marketing intelijen. Jadi kesimpulannya minimal ada 6 hal ini yang bisa kita dapatkan dari hasil marketing intelijen. Pertama, tentang customer. Bagaimana kondisi preferensi customer sekarang ini terhadap produk kita. Bagaimana eh, pan- pandangan mereka terhadap produk yang telah digunakan contohnya. Dan bagaimana prospektif ke depannya. Apakah ada eh, produk yang bisa kita kembangkan untuk customer yang eh, ada sekarang atau misalnya preferensi customer ke depannya seperti apa sehingga kita bisa mengembangkan atau meningkatkan produk kita sesuai dengan preferensi tersebut. Kemudian dari market. Nah, bagaimana sih tren marketnya sekarang itu? Bagaimana misalkan dari market ini kita bisa dapatkan insight bahwa oke, kita saatnya untuk eh, melebarkan sayap ke luar negeri misalnya. Bisa juga seperti itu. Kemudian dari competition, kita bisa melihat bagaimana medan kompetisi di market sekarang ini. Kemudian dari produknya, bagaimana produk sekarang apakah berhasil menjawab persoalan-persoalan yang diterima yang diderita customer, apakah bisa menjadi solusi dari problemnya customer, dan bagaimana kepuasan customer ketika menggunakan produk kita. Seberapa besar apa namanya spotlight produk kita di pasaran misalkan. Kemudian teknologi. Kita juga dari hasil marketing intelijen bisa tahu kira-kira teknologi apa yang existing dan yang akan berkembang. Nah, dari sini kita bisa apa namanya men-align roadmap dari produk kita dengan teknologi yang sedang berkembang. Nah, kemudian yang paling penting adalah kita bisa melihat eh, landscape dari industri yang kita geluti sekarang ini. Bagaimana landscape industri yang kita geluti, bagaimana kompetitornya, bagaimana trennya, apakah industri yang kita geluti ini masih tetap akan maju ke depannya atau bahkan sekarang sedang meredup gitu. Nah, dari hal-hal tersebut kita bisa membangun strategi ke depannya tentang bagaimana cara kita mengembangkan produk, memasarkan produk, dan bagaimana cara kita untuk selalu update dengan preferensi customer, dengan tren market, dengan tren teknologi, dan bagaimana kita menghadapi hambatan-hambatan yang mungkin diakibatkan oleh terjadinya kelesuan di industri yang sedang kita geluti. Jadi itu semua adalah eh, proses, scope, dan tugas dari marketing intelijen. Ada banyak sekali yang harus dilakukan, misalkan ada banyak sekali skill yang dibutuhkan, dan yang penting adalah bagaimana supaya marketing intelijen ini bisa dilakukan terus-menerus untuk menghasilkan strategi-strategi penjualan produk kita di pasar yang ada sekarang atau di pasar yang selanjutnya. Oke, mungkin itu saja tentang marketing intelijen di kesempatan kita kali ini. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain dengan membahas mengenai topik-topik yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.